3 tahun tidak bisa berjalan gitu-gitu. Jadi kan gue ngeliat, apa iya gue selama ini gak bisa jalan. Jadi kan jadi overthinking tau lo kayak jadi misalnya iklannya visio, hancur visio gitu. Pasien ini 3 tahun tidak bisa berjalan, datang ke visio ini bisa berjalan. Gue bilang, ini 3 tahun apa dia gak visio atau emang tempat visio gak ada yang cocok. Makanya gue tuh jadi overthinking banget. Wah itu ada satu malam, karena kan tidurnya gue harus nekuk tuh kalau gue sakit. Nah karena dan gue kamar ke kan lantai 2 tuh, kamar gue sama anak-anak. Nah gue misah, jadi karena gue di lantai 1, gue malas naik tangga kan. Jadi gue terus sendirian tuh. Satu malam gue lagi tidur, gue nekuk tiba-tiba sendirian, bisa ranjang. Iyalah, ya gimana lagi ya. Baru sekarang. Makanya gue kayak, kok Dika bisa sih? Bisa kan terbiasa. Iya, jadi pas gue lagi cedera nekuk gitu, tiba-tiba kebangun, bukan kram kayak jadi tegang. Nah gue nggak bisa balik badan ya, nggak bisa balik badan. Akhirnya gue tolong gitu, udah nggak ada yang dengar, udah jam berapa pagi gitu. Udah teriak tolong. Orang kok pedal di Jakarta. Orang kok nggak tahu udah direkam. Tapi mau ngomongin Selamat datang di podcast Sancho. Selamat datang, apa kabar? Gue kan kalau cabang lain suka bilang, oh cewek main pedal sini, cewek-cewek, cakep-cakep gitu. Masalah bini gue sekarang udah pakai outfit pedal. Itulah yang diomongin sama cowok-cowok lain. Iya. Lengkap sih lu. Satu kali main satu outfit deh. Kacau. Maaf tapi sekarang gue pindah. Apa? Volley. Bahaya. Gue juga udah ikut. Kapan sih kita latihan tuh? Belum tahu. Udah ikut grupnya aja sih. Main volley. Anak-anak stand up jadi bikin. lanjut. Mau gitu. dibikin rutin. Sama Ajis. Lo terakhir main volley kapan? Kuliah. Wah masih lumayan. Gue lah. SMP tes juggling bola volley tuh. Tes EPTA praktek apa? Juggling bola volley. EPTA praktek. Masih zaman buat yang tidak tahu silakan googling ya. EPTA praktek namanya. Kayak gitu. Gue dulu mah latihan di rumah, ada pelatihnya. Gokil. Coaching. Iya. Lu apa posisi? Gua tekong. Lekong. Posisi apa sih? Posisinya kan ada spiker, ada middle blocker, libero. Gue blocker gue. Oh lu blocker. Blocker tuh Jegel kemarin tuh. Bukan, itu toser. Setter, blocker tuh toser. siapa? Blocker nggak ada. Blocker tuh Oslo ya? Iya. Yang ngeblok. Oh yang tinggi-tinggi. Kalau gue kan opposite hitter. Yang Megawati yang dari belakang gitu loh, posisi 4. Ya. Tapi maju ke depan. Iya, 4 minggir yang belok itu. Gini nih, set. Tos. Gue nggak paham tapi gue man to man deh, main volley. Man to man, nggak bisa berenam semuanya. Volley man to man, volley pantai aja 2-2. Terakhir main volley di Gili, main volley pantai. Volley pantai. Iya, gue baru inget tuh. Volley pantai itu enak, masih bisa loncat soalnya kayak, wah bisa. Iya gitu masih kan. jatuh-jatuhannya enak. Volley pantai di Gili. Lu main apa tadi di mana? Volley di Bandung. Gue kemarin pedal di Liverpool. Akhirnya gue mencoba pedal for the first time ya. Bisa main ya. Bisa lah. Iya. Kalau bisa mah bisa. Basicnya tenis lu. Iya masih bisa. Kayak udah gitu kayak ya. Di Liverpool lapangan berapa harganya ya? 30 pound sejam. Oh mahal juga ya. 650.000. Tapi mirip-mirip. Tapi raket free. Disewa, dipinjemin. Nah itu. 4 kan raket, 1 raket tuh gue capek nyewa Iya. Iya 200 berarti. Ya sama-sama aja, lebih murah hitungannya. Iya sama juga sih. Di sini gope. Sini gope yang udah Pondok Indah gitu gope. Iya gope sama raket kalau nggak punya gocap lagi. Mahal. Di sana raket dipinjemin, bola dipinjemin. Oh bola juga tuh. Free semuanya. Free. Orang digeletakin aja jadi nggak ada operator kan pakai aplikasi. Mesen deh. Oke, lo main nanti dikasih tahu tuh di lapangan berapa. Lo masuk nanti. Nah udah itu kan kita nanya, nih orangnya mana? Cuman ada satu booth kecil. Itu juga bukan ada iniannya doang. Itu tuh kayak kan ada lapangan tenis sama pedal. Dia tuh cuman buat orang di situ bukan
operator, tapi dia jualan doang. Jualan raket, minum, gitu-gitu ada. Tapi bukan kayak penyewaan gitu-gitu enggak. Jadi raket yang setelah dipakai main digeletakin di samping lapangan. Oh gitu. Iya. Berarti murah itu raket-raketnya. Kagak balobat lagi. Balotelli. Babolat. Head. Oh iya. Nux. Oh enggak, atau ini raket-raket demo. Bisa jadi. Iya, bisa jadi. Demo. Ada yang bawa raket sendiri, tapi ada yang digeletakin aja, jadi bebas ya, ganti-gantian aja gitu. Yang lu itu apa? Yang lu pinjemin? Yang dipinjemin? Bull pedal. Bull pedal ya? Bull pedal Explo. Iya. Detail. Ya. Aras belum dibayar. Sabar. Gue juga rencananya mau beli gue. Kayaknya bull pedal, kemarin nyobain bull pedal Adidas sama satu lagi apa ya? Ada 3 tuh gue nyobain. Bull pedal enak. Bull pedal tuh diamond bentuknya. Oh palanya beda-beda. Diamond. Ada yang kayak tetesan air itu kan bilangnya. Bentuknya. Pokoknya ada 3 macam kan bentuk palanya kan. Ribet. Tapi yang paling beda Adidas tahu yang Desta punya tuh. Segi 6 apa? Yang gini bentuknya jadi kayak persegi palanya. Oktagon. Iya, oktagon. Hexagram. Anjing lu udah mulai ngasal jadinya. Iya, jadi kan kalau biasanya kan ada membulat. Iya. Nah, dia tuh kotak kotak gitu. Lah kocak. Iya, yang Desta. Yang kemarin bull pedal enggak tuh. Berapa? 1,6. Oh, itu yang murah. Ya nggak masalah lu. Yang murah lu juga dapat dipinjemin anjing. Gak usah sombong lu. Perkara bull pedal dapat pinjem juga lu. Awalnya dipinjemin. Lama-lama kan minta. Ya bukan beli. Udah beli, tapi volley men. Gila sekarang volley bakalan naik, gue yakin. Volley volley. Bahkan kan langsung bakal lanjut lagi tuh actor sama musician. Oh iya sih. Iya, volley. Tapi tahu. lapangan volley itu masih dikit soalnya. Iya, terbatas. Jadi tidak akan sesosial sporty gitu. Sama sebenarnya yang bikin feeling gue ya, volley itu nggak akan senaik pedal. Karena fashion. Iya. Pedal tuh fashion. Iya. Makanya orang tuh mau nyobain olahraga itu karena fashionnya bagus buat konten. Dan volley susah. Nah, sama apa? Susah. Volley itu susah. Oh iya, volley susah benar. Sama sakit. Oh iya benar. Sakit. Kalau main pedal gitu kan lu ya paling kalau sakit kan di sininya dong. Kalau ini kan beneran biru nih. Soalnya kontaknya langsung di tangan kan. Iya, langsung kontaknya jodoh dia. Ya, kontak jodoh. Di sini lo waktu yang gua ketemu sama Ajis aja tuh. Si Ajis kan habis latihan training kan. Di training kan. Di coaching, sininya biru semua. Iya. Ya itu kan si Ajis ngeliatin yang kita Yuasa. Iya itu yang maksudnya. Iya itu. Biru-biru kayak harus dipukulin kata gue. Memar. Tapi kan boleh sih. Seru sih. Apapun seru bro. Kemarin si aja. Angelisius ngajakin volley. Iya. Udah dapat lapangan katanya. Ayo. Main ayo aja. Iya. Kita nyari apa sih nih? Olahraga nih nyari apa sih? Olahraga nyari capek ya. Yang lebih mengejutkan. Apa? Akhir bulan ini kita 10K. Oh iya benar. Kita mau siap-siap 10K Jakim. Cut off-nya 2 jam ya? 10K 2 jam ya? 2 jam. 2 jam. 2 jam. Masih bisa. Nah, tenang aja, gue juga kayaknya performa belum balik. Ini lo first 10K lu kan? Oh iya, race ya? Iya. Race. Gue first race. Udah bukan first 10K. Sama gokil. Ya gokil. Lau kan latihan mulu lari. Gue kapan? Gue gak pernah latihan. Cuman kemarin doang di Hyde Park. Enggak. Sama di Liverpool. Jangan gue tampol lo ya. Lama-lama sebel gue sama lo. Soalnya nah, tapi di 10K 2 jam sih P10 masih dapat tuh berarti. Bisa 10 tuh 10 kali 10 100. 12 ya? 12 PS12 masih dapat 2 jam. 12 jalan. Masih jalan. 12 iya. Iya 12 masih bisa kita masih bisa dapat medali 12 tuh. menit. Enggak medali udah dikirim. Hah? Masa iya? Apaan gitu. Race macam apa tiba-tiba udah dikirim? Jadi kita mau bikin jersey kan buat ya, race. Lari. Yang mau brandnya ada di depan kita kabarin aja. Enggak, tapi kan kan ini event itu terus kalau ada brand lain enggak apa-apa. Boleh. Kan kita respect tuh enggak harus pakai jersey. Lu mau telanjang dada juga boleh. Enggak sih kalau ini. Enggak, kalau ini Jakarta maraton 42 kilo race-nya kemana? Gak tahu, gue belum pernah Jakim. Lu kemana? Lu 21 kemana? Half marathon. Dari Monas. Terus Monas, GBK,
Terus balik muter ke sini ya, ke arah Karet Kuningan sini ya. Masuk ke Karet Bifak gitu. Gatsu. Ya misalkan Monas, Sudirman kan tuh. Sudirman. Kiri Gatsu. Ke Balai Kartini berarti. Satrio Ya. Mega Kuningan. Masuk ke Mega Kuningan juga. Oh banyak juga ya. Mungkin, Iya. tapi utamanya inilah Senayan sampai Monas. Gatsu itu tuh, ya kan dari Sudirman Naik ke atas ya. Gatsu ya. Ya soalnya Senayan Monas Plaza balik Senayan Semanggi. itu cuma 10 kilo kan. Oh berarti kita di situ juga. tuh. Atau enggak kayak gitu, berarti start finishnya di Monas nggak? Boleh nyebrang nggak? Start finishnya di Senayan dong. Start finishnya di Senayan. Boleh nyebrang nggak? Setengah. Kan finishnya situ lagi. Jadi misalkan sampai Menara Mandiri nih. Boleh kalau lo nggak malu sih. Malu sih. Ya bodoh. Nggak, katanya kalau emang race 5K 10K Jakarta tuh hitungannya kata yang udah pernah lari nggak terlalu susah secara medan. Oh. Karena Asal lu nggak lurus. disuruh naik naik ke Semanggi ya. Iya. Jadi kalau cuma lurus balik itu jadi ininya rata. Flat lah. Iya, katanya sih gitu. Ya kita naik Transjakarta aja. Ya itu. Ngapain pada naik Transjakarta? Asik. Gojek lah. Ngapain? Start 10K kita Lebih start cepet. Senayan, masuk Sparks, ngopi, dia sudah menyampe, kita balik lagi finish. Ketahuan gak sih kalau kayak gitu sebenarnya? Ketahuan dari mana? Checkpointnya bang. Oh, ada checkpoint. Oh, ini bib kita tuh ketahuan. Ya, jadi di beberapa titik ada checkpointnya. Oh. Tapi nggak dikasih tahu katanya orang checkpointnya. Jadi ada sembunyi. Iya. Jadi sembunyi orang-orang yang checkpointnya dia aja. Oh, jadi kan kalau race kan ada 1 kilo, 2 kilo, itu tuh ada pendeteksi bib kita gitu. Ada checkpointnya. Oh, gitu. Kayak ini pelari 3 orang pelari kagak ngambil minum apa ya? Kuat juga. Bener nih anjing. Soalnya Tiba-tiba finish. Udah 7 kilo. Tahun berapa ya gue lupa, kayak tahun 60-an apa 70-an 70 apa 80-an gue lupa tuh ada yang nipu maraton kan. Boston Marathon. Cewek. Jadi dia naik kereta. Dan dia juara. 1 kilo mau finish baru dia ikutan. Ketahuannya saat kamera-kamera di tiap kilometer tuh nggak ada dia. Oh. Gitu. Jadi ketahuan. Yang juara 2-nya juga kayak gue sepanjang lari nggak ngeliat Nggak lihat dia. dulu. Iya. Kok lu bisa juara 1 gitu? Benar, dia juara 1 gitu. Iyalah gue lari di kereta kan. Nggak, tapi dia di kereta tetap gini nih. Tetap gini nih. Di kereta tetap gini dia. Tetap lari. Gitu. Tapi gue jujur sih sebenarnya agak Takut. khawatir. Kemarin gue kenapa? baru cedera nih. Oh, cedera dia. Ini cedera terparah gue seumur hidup. Kenapa emang? Cedera terparah. Lu pernah gak sih cedera sampai depresi? Wah, sih. Aja. Lu pernah gak kecelakaan sampai gak bisa kemana-mana? Gue pernah anjing. Kalah. Lo baru cedera lo. Enggak kan cederanya jadi otot gue nggak tahu Pantat, nama otot pantat. Iya. bener, namanya tuh otot pantat, cuman gue istilahnya lupa. Jadi Otpan. totat apa totat ya, Bahasa medisnya totat. bahasa medisnya gue Otot pantat. lupa karena waktu datang ke tempat visio itu gue diterangin sambil nungging sambil kesakitan. Jadi pas diterangin, oh ini namanya ini pak gitu. Oh apa gue nggak inget juga. Dia kan nggak gini, dia ambil yang belakangnya dulu, dia lagi sambil nungging. Nungging gue karena kan di pantat Dibelakangin. harusnya tengkurap. Iya. Tengkurap kaki gue Nggak gak bisa bisa. lurus. Jadi gue miring nungging gini nekuk. Udah jadi sambil di strum, sambil terakhirnya ditusuk-tusuk jarum. Iya. Pantat lu dibuka dong. Iya. Terapisnya cowok. Cowok, gue minta cowok. Terus dia gini kan pas sambil terapi gitu-gituin. Dioles-oles. Dioles-oles dia. Kan bisa milih kan terapis Bisa. cowok. Oh gitu. Ih, lah emang kan lu kita Enggak, visi. waktu gue datang Cewek? sama dia. Enggak. Lo di kontes. Cowok semua. Cowok semua. Iya di kontes tapi cowok semua. Mau yang mana yang keker? Ini Anjing. fisioterapi kayaknya, bukan yang lain. Bukan. Kita visio Fisioterapi. tempatnya Dias juga. Iya, sama. Itu udah Sama. susah naik lantai 2. Udah di ini. Nah sebenarnya sekarang masih harus 1 kali visio lagi. Ketemuan lagi. Kemarin pas lu bilang kita dapat nih jatah race, Ya. gue nyoba lari tuh 2 kilo sih kaki. Jadi sekarang kaki gue tuh sering semutan gitu. Oh. Karena sebenarnya kayaknya peredaran darahnya belum lancar. Iya. Belum lancar jadi masih Enggak, indikasi apa? Robek otot atau apa? enggak overuse aja. Oh, overuse. Untung sih enggak luka ya kayaknya. Iya, Katanya iya. sih apa iya. Nggak sobek. Sebenarnya gue enggak terlalu dengerin apa yang dia omongin, orang kagak Sakit ya? fokus, sakit banget ya itu. Enggak sobek, otot lu bukan otot sobek. Seingat gue sih dia nggak ngomong gitu ya. Tapi apa namanya dia bilang sih cuman overuse terus kayak pembekuan gitu, makanya terakhirnya di akupuntur. Iya, Terus
Owak-owak di owak-owak. Iya, dalamnya di Wok gitu. Nah, yang paling ngehe dari momen cedera itu kan karena gue nyari tempat beberapa visio tuh, yang akhirnya algoritma Instagram gitu jadi fisioterapis. Nah, iklan-iklan visio tuh tai tuh lo. Kayak misalnya adegan pertama lu kalau lewat adegan iklan-iklan visio, adegan pertama kayak ale gitu orang-orang dipijit atau kayak setelah 3 tahun tidak bisa berjalan gitu-gitu. Jadi kan gue ngeliat apa ya gue selama ini nggak bisa jalan, jadi kan jadi overthinking tau lo kayak jadi misalnya iklannya visio hancur visio gitu. Pasien ini 3 tahun tidak bisa berjalan, datang ke visio ini bisa berjalan. Gue bilang ini 3 tahun apa dia nggak visio atau emang tempat visio nggak ada yang cocok. Makanya gue tuh jadi overthinking banget. Wah itu ada satu malam karena kan tidurnya gue harus nekuk tuh kalau gue sakit. Nah dan gue kamar ke kan lantai 2 tuh kamar gue sama anak-anak. Nah gue misah jadi karena gue di lantai 1 gue malas naik tangga kan. Jadi gue terus sendirian tuh. Satu malam gue lagi tidur gue nekuk tiba-tiba bisa ranjang. Iyalah ya gimana lagi ya. Baru sekarang. Makanya gue kayak kok Dika bisa sih. Bisa kan terbiasa. Iya jadi pas gue lagi cedera nekuk gitu tiba-tiba kebangun bukan kram kayak jadi tegang. Nah gue nggak bisa balik badan ya, nggak bisa balik badan. Akhirnya gue tolong gitu, udah nggak ada yang denger, udah jam berapa pagi gitu. Dia teriak tolong. Jadi akhirnya gue kayak semi ngangkat gitu badan gue, terus gue kayak ngerangkak, terus 1, 2 gue dorong badan gue balik gitu baru anjing sakit banget itu. Ada kali 10 menit sampai basah kuyup gue. Wah itu stres banget tuh gue. Tolong. Bini gue emang nyenyak banget tidur di atas ya sama anak-anak gue. Gak kedengeran emang. Gak kedengeran lu teriak juga. Jam berapa pagi? Jam 2 pagi kali itu. Tolong. Udah tuh sakit banget. Sampai akhirnya kamar mandi juga susah kan. Jadi mesti pegangan gitu. Sampai akhirnya sebuah ide muncul, ada tongkat punya mertua gue. Akhirnya gue pakai lah tongkat itu, tongkat orang tua. Jadi gue tongkat orang tua. Pakai tongkat. Awalnya tongkat yang orang tua, abis itu pakai tongkat yang ini karena si Rifan kan sempat patah kaki itu. Terus gue pinjam punya adik gue. Waktu patah gue pinjam deh gitu. Ya udah gue pakai. Wah ini lebih enak nih akhirnya. 3 hari gue pakai kruk. Anjing. Demi gara-gara bola ya, gara-gara bola apa? Overuse. Triggernya bola. Triggernya pas main bola kan. Jadi pas sebenarnya dari yang mulai berasa tuh dari yang kita lari tuh, yang kita lari di Senayan 5K itu kan gue sempet, aduh lu duluan deh ya, gue jalan deh gitu. Itu gue udah mulai berasa tuh, wah sakit lagi. Tapi stretching enak. Besoknya kan gue main bola lagi tuh sama Bio Paulin. Dia sih. Lalunya udah tahu kayak begitu anjir. Ya bisa main bola lagi. Biasanya ya kalau umur 20 kan biasanya Pak. Biasanya 2 kali lipat dari umur sekarang. Kalau nggak kena kan nggak belajar. Jadi Selasa itu, terus Rabu nge-gym, Kamis off tuh yang kita tadi mau pedal nggak jadi. Jumat, nah di Jumat itu karena nge-gym gue leg day, berasa tuh makanya pas sunset di kebun udah berasa tuh lo mencret, gue sakit pinggang. Lu mencret sunset di kebun. Mencret. Menwa gue. Iya. Mencret gua. Dia mencret, gue sakit pinggang. Jadi makanya waduh harus gini terus. Nah Sabtunya akhirnya gue biasanya kan udahlah akhirnya pakai koyo enakan tuh. Enakan sementara. Enakan. Abis itu gue gue nggak bola kan sempet gue ada yang mau pakai slot gue nggak ada lagi. Wah nggak ada lagi. Gue lihat besok pagi deh bangun tidur enakan nih. Oh bisa nih. Dipaksa lagi. Set kehajar back dang. Udah nggak bisa jalan. Aduh. Selesai tuh udah ingat mati. Gue kayak nggak, gue jadi ngemikir kayak makanya atlet kalau cedera tuh banyak yang trauma depresi gitu ya. Gini aja tuh rasanya kayak anjing. Apalagi yang sampai patah, sampai patah sih, ngeri banget. Kacau tuh. Gue sampai kepikiran kayak anjing Boa Salosa 2 kali patah, mentalnya masih gokil sih, tuh gila tuh berarti tuh. Gila sih, kayak Torres kan lewat setelah cedera lewat. Banyak tuh banyak yang kayak gitu. Neymar setelah cedera lewat. Si ini siapa yang di Liverpool tuh yang tadinya jago. Jibril Cisse. Iya Jibril Cisse. Andoy kakinya. Langsung udah tuh. Jibril Cisse. Selesai udah banyak yang gitu. Iya banyak. Abis itu kan gue sempet denger dari siapa ya yang diceritain tuh. Katanya Bambang Pamungkas juga cerita secara mental lo pas udah beres cedera tuh jadi langsung keinget lagi tuh trauma. Ini gue inget pas lagi main terus jadi makanya jadi nahan. Rasa sakitnya tuh susah dilupain. Elah lu. Kok pantes.
Patra Otot pantat. Aduh, jadi emang trauma banget. Makanya Gila. kalau gue sih yang pas target kita di yang akhir bulan ini emang ini aja partisipan aja sih. Gue nggak Iya. mikirin finishnya berapa waktunya apa segala macam sih. Bahkan nggak finish pun nggak jadi hal yang Patokan gimana buat gue. Ngetes aja nyobain Ngetes, ikutan race. oh race tuh gini gitu. Iya tapi kalau gue sih mikirnya udah dari langsung 10K kaget ya gue ya 5K dulu. Karena nggak ada 5K. Iya. Heeh. Ya kan ini nggak ada 5K. Saya mah ngikut aja ini mah berpartisipasi aja udah. Kayak tapi kan secara stamina mah kayaknya sih kuat sih. Kuat. Dia bilang gini, Mas Dika kuat kok 5K misalkan lari sekilo jalan. Hitungannya tuh sekilo lari sekilo jalan. Mungkin hitungannya tuh 12 sampai 13 ribu step sebenarnya. Ya, Bisa lewat kan di tuh. Jepang ini lu 20 ribuan kan? 30. Iya, apalagi. Iya. Makanya secara fisik sih mesti Nah kalau masalah fisik sih nggak usah diraguin sih Pak. Ya gue sih kalau masalah fisik aman gue. Tapi masalah lutut sekarang sudah geter. Iya sih, itu anjing. Lutut geter turun tangga naik banyak tuh langsung geter Pak gini nih. Lu inget nggak waktu kita di Bali? Kenapa? Yang Yang waktu mana? Lava Vela? Ya bukan anjing, bukan yang Yang lava mana Vela. nih? Yang ini yang pas turun mau ke arung jeram itu Oh loh. iya yang di Kan kaki gue yang paling Iya, geter aja yang Oh gini. iya, ada di Oglek. video kok. Oglek. Ada di videonya. Oglek. Yang sampai gini kaki Iya, gue. iya. Gila itu. Yang turun jauh banget naik karung jeram. Iya. Mas Dika dengkulnya goyang. Gua bilang. Goyang gue tuh masalah di dengkul karena kan terlalu banyak kan. Apanya? Digunakan. Terlalu banyak digunakan sering jalan naik turun itu tuh itu tidak terbiasa. Keseringan leg day. Keseringan. Nah itu malah gue kurang leg day. Kurang leg day justru leg ya? day. Iya. Harusnya kan diperkuat di kaki kan. Iya. Fondasinya fundamental badan tuh kan harusnya di kaki. Kaki sih yang Kaki. paling utamanya. Jadi sekarang apalagi olahraga semuanya mau lo tenis, pedal apa segala macam, stepnya memang Iya. pergerakan lu nya. Pergerakannya. Oke, oh ya enaknya pedal tuh karena nggak terlalu luas pergerakannya kan. Iya. Situ aja. Benar. Udah pedal mah udah gue nobatkan sosial sport udah. Dia bukan sport. Sosial sport, Ada sosial sport. Iya. Makanya kalau gue main pedal lebih milih sama yang gue kenal semua. Jadi emang niatnya Buat ngumpul teman ya, bersosialisasi ya. Makanya kayak sama Ancur Lises gue mau deh gitu. Iya, Tapi kalau iya. kayak kalau tenis kan bisa tuh gue ikut mana aja. main mabar aja Open, deh. iya, Sama iya. siapa juga ayo deh gitu. Tapi kalau pedal gue kayak milih-milih deh. Iya. Misalnya ada yang kenal dulu gitu. Sombong lo olahraga udah milih-milih. Orangnya juga milih-milih. Kan kalau sekarang lebih ke umur sih ya. Iya, Sadar akan umur ya. Kalau misalnya tiba-tiba lu main sama yang jago banget terus lu yang nggak bisa ngimbangin juga kan males. Iya. Iya kan? Iya, Males benar-benar. tau main yang sama yang jago banget gitu. Iya. Kita bisa aja main, tapi kan kalau dianya terlalu serius, Nggak enak. gue tuh males kalau ketemu sama yang terlalu Ambi. serius main. Oh iya tuh. Yang kalau kita salah sorry ya. Nah, Elah. Ada tuh di bola hebat. mulai internal nih kayaknya nih. Kayak ada beberapa orang aja yang tahu enggak sih? Kayaknya banyak orang tahu sih. Aduh, saya nggak ikutan. Iya sih, lu kan masih suka. Tapi gini loh teman-teman. Aduh. Gak kayak kan ada tuh kayak gue waktu itu pernah main pedal. Ada yang terlalu obses banget. Ada. Dia pingin menang gitu. Kalau kitanya salah, kalau gue masih sering ketawa-ketawa kan kayak wow Iya, gitu. iya. Kalau Dia- ini enggak. Enggak udah kayak anjing gitu. Loh, santai aja kali bos. Lu juga nggak bakalan masuk Porda. kata Iya, gua. maksud gua kalau lu mau Nggak serius-serius turnamen aja. Iya, nggak usah langsung yang kayak wow. Terus gue kemarin ngobrol sama si Candice-nya Tera. Ternyata banyak yang nge-switch ke pedal karena lebih cuan. Oh iya. Jauh cuy. Jauh Apanya? ya. Duitnya? Duitnya. Jauh. Komunitas itu. Karena sekarang lagi naik. Contoh misalkan perhitungan. Gua nggak kan yang kalau yang si Tera gue nggak tahu hitung-hitungannya. Iya, iya. Kemarin sama si Mo tuh. Heeh. Si Mo kan bikin. Heeh. Yang nge-hostnya dia tuh. Mm-mm. Dia bikin, dia nge-host. Terus gue nanya kata Iya. gue. Kan pas gue lihat dia juga bikin dari club. Heeh. Pas gue lihat anjing harganya murah. 87.500. Iya itu karena ngambil 2 jam. untung. Ikutannya. Iya main. Satu orang. Satu Oke, orang. terus Lah kata gue murah banget. Karena kan gue udah beberapa kali kan ikut Ya, main. Minimal di 135. Paling murah. Minimal. yang Iya, gua tahu. iya. Ini Yang paling- 87.000. 87.000 udah dapat raket lu boleh. Sama mau disewain raket. Karena mau nggak nyari untung. Nggak nyari untung. Terus kata gue, mau lu kenapa segini kata Iya, gue. iya. Ya kan gue mau buat main. Pas gue tanya kan, emang berapa harga sewa ininya nih si lapang? Iya. Sewa lapang 2 jam 600.000. 600. 600.000. Heeh. Terus dia sewain si raket 4 biji. 4 ya. Berarti 200.000. Iya, 800. 800.000. Heeh. Terus yang ikutan main di situ itu kan 10 orang.
Harusnya 80.000. Oh Cukup. iya benar. Iya kan? Iya. Oh karena kalau pedal itu nggak ada maksimal yang ikutan main ya? Atau Ada. Tetap ada ya kalau Biar kelas. 8, biar satu nyaman. chord tuh 8. Oh. Biar nyaman. Kayak tenis juga. Tenis juga ya? Cuman ngambil untungnya emang double sih. Gila ya, Oh. double. Makanya gue gak pernah ikut mabar itu salah Oh, satu tai. pasarannya lagi di situ ya. Kalau lo Iya. 135 kali 8 Iya. di harga lapangan 600 doang. Buset udah untung 400. Udah gitu Wih. yang itu paling 135 tuh standar minimal Paling sekarang murah. paling Cepet gocap. rata-rata 185. Iya 185. 185 sampai yang 200 tuh ada yang jual 200. Gua kemarin yang di Tera 275 sih sama raket. Tera mahal sih, Tera Kindis mahal. Tera salah satu paling mahal sih. Tapi tetap Maaf. rame. Rame di mana soalnya lagi gila. Gue Rame, As. udah sampai lihat hitung-hitungan BP orang lapangan Lapangan pedal. Cepet sih sekarang, tapi masalahnya sampai kapan? Iya benar. Itunya tuh. Tapi kalau mau sekarang tuh. Baliknya kapan berapa lama? Contoh lo 2 kan udah tahun. lihat. Sekarang. Heeh. 2 Kalau tahun. bikin sekarang 2 tahun. Sekarang ya tergantung hitung-hitungannya. Bisa ada yang Bisa, setahun juga. ada. Karena dia siang tetap jualan karena Ada yang 24 jam. iya ada yang 24 jam. 24 jam, Ada cuy. sekarang. Pantes sejuk bikin. Bang Igor mantap juga lu Bang Igor. Gila gue, makanya kata gue, oh pantes banyak yang tiba-tiba lu jadi host pedal. Iya, sekarang hospital banyak banget. Host pedal banyak banget. Nggak usah itu, adek gue Nah. di Tebet udah buka sebulan deh. Hospital. Bukan buka, maksudnya ngebuk lapangan. Iya. Seminggu jadi- 2 kali. Lu jadi host kan maksudnya? Dia jadi ada lu. nge-host. Iya. Karena sambil main, jadi minimal kalau versi adek gue minimal main udah nggak bayar. Iya. Minimal at least Minimal. itu lah main gak bayar. Iya. Iya, kayak Simo itu kan. Iya kayak Simo. Mau juga gitu kan. Iya, Niatnya yang iya. penting ya gue nggak bayar, tapi gue bisa main. Iya. Gitu. Toh slot kita bisa di lu. Kita Iya. booking kita cari lapangan. Makanya lu Dia kata kan gue gua aja. bilang kita Buat booking bisnis aja. sebulan kita booking. Ya udah boleh deh. Kalau kita nggak main kita jual lapangannya. Lumayan ya kalau misalnya sehari sebulan kita misalnya dapat berapa? 4 Iya, kali. iya. 4 kali kan. Iya. Sekalinya dapat 400 1,6. Kita bisa main juga. Bener juga ya. Iya. Main Cuman lah, ya, buat- sekarang udah kedengeran orang semua pada booking. Karena gue pas ngitung-ngitung kayak wah anjing untungnya gede Untungnya juga gede. kata Kalau gua. kan kadang-kadang Pantesan. suka dilebihin dengan iming-iming ada fotografer. Iya. Ada fotografer ada nggak? Fotografer ada sekarang karena kan fotoinnya. konten. Buat apa lo beli rok mahal-mahal terus Iya. lo nggak diposting? Iya juga. Buat apa beli raket yang harga 5 juta itu kalau misalnya nggak kelihatan gambarnya. Iya lah. Makanya gue pas pantas dan rame mulu. Itunya sih yang paling gokil tuh. Lo Ada aja ya. Iya, apalagi kayak misalnya lo bikin nggak usah lu cuanin banyak, Iya, iya. di bawah dikit aja udah pasti rame. Iya, benar-benar. Iya benar. kan? Iya. Yang lain misalnya udah 185, lu cepet gocap aja. Iya. Udah rame pasti. Enggak, dan harga udah mulai naik. Masalah lapangannya juga udah mulai naik. Yang Oh iya. Tebet tuh tadinya 3 stengki, sekarang udah 400. Gila ya, Sama. lapangannya naik juga Naik, sejam. guys. Ini Naik. yang di Wins Kuningan ini 300 sejam. 300. 600. Lu olahraga kenapa sih mesti mahal, yang penting sehat kan Gini, kita. jam tangan Garmin gimana maksudnya? Sepatu Adidas Nike-nya gimana? Baju atas bawah gimana? Lari tuh padahal lari tuh kayak orang makhluk purba juga bisa. Kenapa harus pakai ribet? Purba. Tinggal lari aja. Tinggal lari. Semuanya kan sekarang buat apa? Buat gengsi kan? Iya betul. Akhirnya buat iya. gengsi kan. Iya. Olahraga tuh dilihatnya karena ini bagus setelannya apa segala macam, atau nggak lagi rame karena FOMO gitu kan. Bener-bener. Bahkan si pedal itu kalau gue ngeliat ya, ini kita udah berapa episode ngomongin pedal. Iya nih. Iya Gila. Tapi gue baru banyak menemukan fakta dari fenomena pedal sekarang ini ya. Orang-orang nggak pernah olahraga aja, pedal. Ada pedal. Pedal, iya, Sekarang iya. karena nongkrong. Iya benar. Gue kemarin sama anak-anak kampus gue udah lama gak ketemu. Pedal. Mau yuk, ngapain? Pedal aja kali ya gitu. Jadi emang ketemuannya Iya, pedal iya. tuh kayak ngopi-ngopi yuk gitu. Iya. Pedal yuk gitu. Udah di situ tuh titiknya mantap juga. Ya. Iya karena juga pas dekat tempat pedalnya ada tempat nongkrongnya gitu kan. Iya. Ada yang gitunya juga. Karena kan social sport kan. Iya. Sekarang banyakan ngobrolnya sih ya. Orang lu main misalnya sampai yang misalnya hitungan 16. Ya. Lo main berdelapan. Heeh. Udah pas lagi main lo bisa ngobrol sama teman lo, ngobrol-ngobrol. Habis itu main karena udahannya kan cepet. Switchnya cepet. Iya, switchnya cepet. Lebih cepet daripada Kamis dan tenis. Oh, Lebih cepat dari Kamis. Kalau Rabu. Rabu. Kalau Lebih Selasa cepet dari lebih tenis. cepet tuh. Dan kalau tenis kan lo abis main malas Capek, ngobrol kan, capek. ngos-ngosan dulu kan. Kalau pedal lo abis ini ya ngobrol. Emang social sport banget. Makanya Iya, awkward kalau ketemu sama yang nggak kenal. Iya.
Gitu. Ya ntar lah kita pikirin lah, kita ikut lah, pokoknya semua cabang kita cobain lah. Cobain. Ayo. Cobain. Sejuk lah, di Sejuk ada kan tuh? Di Sejuk ada yang Bintaro. Di Bintaro ada lapangan ada. pedal kan? Iya. Ada. Boleh sih. Anak-anak Jaksel boleh. Kemarin kan yang Ancur Lesis Minggu tuh Heeh. kayak banyak yang berangkat dari Tangsel juga. Oh iya. Sampai ke Tebet. Boleh tuh kita bikin di situ. Bikin tuh. aja. Kita bikin di Sekali. Bintaro. Deket lagi gua. Invest lah. Chip in kali ya. Indis ekonomi. Indis ekonomi bro. Iya Semua pada bilang indis ekonomi. Iya sih, tapi emang kesenjangannya gila sih. tapi seberapa parah emang ya? Ini kan lu secara dilihat dari sisi Jangan ekonomi. gua. Enggak maksudnya yang lu sebagai yang orang yang baru Iya. buang-buang duit dari Liverpool, Gimana terus nih, ngeliat Yas? pulang ada PHK besar-besaran, PHK di mana-mana. Rasanya. Rasa empati lu tuh gimana, Yas? Di mana rasa empati lu ya? Ya gimana coba? Lu masih bisa makan nasi di Camden yang harga 20 pound, terus ngelihat orang sekarang pada di PHK, Ya, gimana rasa empati lu tuh, Yas? Makanya gue hari ini puasa Pat gue. Tai, emang kebetulan lagi Emang mau Idul sunnah. Adha. Emang mau Idul Adha. Enggak, tapi ini dilihat dari lu kan yang lu cukup lumayan ngelihat secara nih naik turun perekonomian Iya, gimana iya, itu iya, kan. mantau. Iya, gimana? Emang segitu berefeknya? Enggak. Oh, enggak ya? Iya. Gimana sih lu? Karena menurut gue di Indonesia itu kesenjangannya jauh. Kesenjangannya jauh, benar. Oh, iya. Kesenjangannya jauh sama itu terjadi di semua negara berkembang atau negara yang penduduknya banyak kayak di China, India, gitu tuh kesenjangannya mah ada orang-orang yang nggak kesentuh kan. Gue nggak ngeliat gue nya tapi orang-orang yang Betul. kemarin pada berangkat deh yang lain gitu. Iya, betul. Kalau gue kan sponsor semua itu. Wah, asik. Ya udah enggak usah ngomongin ekonominya aja. Nggak usah. iya. Gue tahu Tekno ngasih berapa sih paling, Iya. Yas? Iya, belanja beli-beli lokal itu juga kan. Iya. Apa sih, Yas? Ya elah berapa sih, Yas? Nggak nutup, Yas. Kita tahu lah kita mah. Dibacain. Ya kan boleh lah sekali. Iya, boleh. Kan makanya Nggak kan masalah. enggak usah ke situnya. Iya. Tapi yang ini tuh gimana? Iya, karena banyak orang yang nggak berefek juga secara di industrinya. Jadi yang berefek itu orang-orang yang industrinya tuh kayak misalkan contohnya industri film deh, kayak gitu. Film itu kayak sekarang kondisi banyak yang project nggak jalan di tempat lain, industri yang lain gitu. Ya. Film kan produksi terus. Iya. Iya kan? Bahkan banyak PH-PH baru. Banyak PH Tiba-tiba baru PH bermunculan, ya kan? produksi terus terjadi. Produksi Yang terus adalah ada. berarti Gala Premier terus ada. Iya. Lu masih tetap kerja. Gua masih Ya, tetap lo kerja. yang nggak berefek. Iya, ya alhamdulillah efek mah tetap ada lah. Pasti Jadi berasa. kayak misalkan ada beberapa part yang jadinya biasanya kan nggak Gala Premier doang atau MC yang lain jadi nggak. Oh, roadshow-nya nggak ada. Iya, roadshow-nya Iya, nggak iya, ada iya. karena dikurangin, jadi lebih efektif pakai digital, Iya. promosinya gitu-gitu. Tapi emang kayak kemarin gue ketemu kan berbagai macam latar belakang ya. Kalau pergi sama anak-anak Big Reds gitu ya, ada yang dari pengusaha bahan baku kapal. Wah, anjing. Iya, ada yang pengusaha kosmetik. Kemarin salah satu dari Palembang, dia pengusaha alat olahraga di Palembang. Jadi olahraga lokal, brand-brand lokal tuh Oh, di Palembang oke. yang megang gitu. Nah, menurut dia karena olahraga tuh masih kepake terus gitu ya, Rame, jadi nggak ngefek ke dia. Oh iya. Jadi tergantung industrinya sih kalau menurut gua. Iya sih. Akhirnya iya. Akhirnya gitu. Jadi kayak ya udah industri dia nggak kena, terus dia bisa santai-santai aja. Iya. Gue juga kaget sih. Sedangkan yang kemarin rame di Cikarang 19.000. Oh iya benar. 19.000 orang Yang job fair. job fair ya. Tapi Yang emang, enggak, itu bukan job fair. Si perusahaannya bikin open recruitment ceritanya. Oh, open recruitment nih. Padahal katanya itu nggak ada. oh ya cuman ngetes doang seberapa besar orang minat. Bukan ngetes, cuman ngikutin perintah dari pemerintah. Harus ada job Ngelakuin, fair. betul, harus ada open recruitment. Jadi dibikin padahal sebenarnya nggak butuh. ngebutuhin Wah, si perusahaannya. Katanya gitu. Tapi 19.000 cuy. kalau gue indikatornya Ngantri di sih, Cikarang. indikatornya kalau gue Gila. udah banyak yang nitip CV. Itu sih indikator. Kalau gue sih indikatornya ada lagi. Adalah
banyak yang minjem duit. Nge-DM. Iya juga. Bang, ini bang, sorry bang, gitu. Nggak, kalau minjem duit kan dari random people ya. Nggak, ini masalahnya emang orang-orang gue kenal. Oh, Iya. Udah pada nitip CV gue. Tapi gue kemarin dapat dua pandangan. Gue sama Kang Soleh kan di London sama Kang Soleh. Gue sama Kang Soleh nama Bang Valen. Sama ketemu ada orang Indonesia yang kerja di sana. Dia tuh data analis di sana. Inggris kan juga lagi nggak stabil secara ekonomi, apalagi pas keluar dari Brexit kan. Dia juga lumayan lebih banyak homelessnya jadinya gitu. Terus ada yang minta-minta di London di lampu merah. Oh iya. Udah ada sekarang kayak gitu kan, biasanya di depan toko aja ini ada. Jual gitu. tisu. Nggak ada itu belum. Bunga tiap malam minggu. Jual bunga. Opak jualan opak. Anjing jualan opak. Ada juga yang emang kayak ya udahlah gue untuk sekarang bertahan aja karena biaya hidup di sana tinggi. Gitu. Nah, kayak Indonesia gue sama Kang Soleh itu kan freelancer hitungannya. Kita bukan, gua sama Mas Dika nih freelancer. Kalau lu kan hitungannya enggak, Pat. Iya, semi freelancer. Semi lah, lo kerja paruh waktu. Ya, freelancer juga. Sama. Semi freelancer lah. Ya tapi ada kontrak lah di radio gitu kan. Nah, bedanya adalah kalau kita tuh jadinya bukan stabil tapi movingnya tuh jadi fleksibel. Betul. Oh, gue nggak dapet di sini, udah gue cari yang di lain. Jadi survival mode-nya itu beda. Karena nggak bergantung di satu keran, misalkan di satu perusahaan. Itu yang jadinya berdampak kalau lo bekerja di satu perusahaannya berdampak, lunya jadi kena karena lu nggak ada. Nah, kalau kita kan tergantungnya dengan banyak industri kan. Mas Dika kayak misalkan sekarang di film, gue juga di film tapi MC, buka opportunity lain di podcast gitu-gitu, personalnya juga gitu. Nah, beda sudut pandangnya Bang Valen. Bang Valen kan CEO, pengusaha. Nah, dia bukan kebingungan ya. Salah satu challenge-nya adalah jualan ke brand. Iya, jadi brand yang nahan karena industri brand tersebut retail sedang bergerak nih si industrinya. Nah, jadi belum ada duit yang mungkin akan bisa kesini. Ininya aja nggak bisa gerak juga nih. Dan industrinya kan lagi rame. Sportainment, ya kan, Jebret main, Vindes sekarang main gitu. Terus ada Sport 77, ada yang bikin personal sendiri-sendiri, Coach Justin gitu-gitu. Nah, kuenya jadi makin kebagi, industri itunya juga. Nah, makanya yang gue bilang kayak podcast kita kalau cuman ngandelin jualan audio, kita kan juga kena pasti dampaknya. Pasti. Makanya kita kerja di online kan. Jangan bilang ya. Oh iya. Nggak enak kemarin gue survei. Bet 86. 88. Oh iya benar. Sama prostitusi online. Waduh. Kita yang jualan tapi kitanya jual diri. Makanya kita pengembangannya nggak cuma di industri podcast gitu kan. Cuman audio. Iya, cuma jualan audio atau tap in di visual gitu. Enggak, tapi pengembangannya. Nah, itu yang menurut gue jadinya harus fleksibel di situnya. Nah, alhamdulillah yang gue lakukan sejauh ini ya alhamdulillah works aja nih. Iya betul. Sejauh ini gitu. Jadi kayak ya aman kemarin alhamdulillah, dari Inggris juga slow masih balik. Masih tidak terganggu lah pos yang harusnya diamankan gitu. Tapi bulan depan sih bayar tahunan. Udah semua kan itu, makanya plan financial planning lo mesti bener. Iya, baru tahunan sekolah. Lah udah diiniin. Oh, udah di posnya, ada posnya. Udah dari berapa tahun lalu untuk sampai at least sampai SD kelas 6. Oke. Oh ya? Udah lu hitung tuh? Udah lu pisahin duitnya? Udah, nggak dipisahin, ditabungin terus. Oh, ditabungin terus. Iya, tapi maksud gue ada pos sendiri yang emang udah gue prediksi berapa sih yang gue butuhkan untuk nanti dengan itu. 2 anak sampai SD kelas 6, SMP, SMA gitu. Nggak cuman plannya doang mah, isinya Gak ada isinya belum. Iya, isinya mah belum, plannya tahu. Baru dioret-aret tapi belum ada nih. Inflasi pendidikan kan 10%. Iya benar. Lo hitung per bulan berapa kebutuhan les. Udah di planning. Udah di plan. Duitnya mah belum ada. Iya, lagi terus dikumpul. Jadi ada. Yang penting ada targetnya nih, harus kekumpul segini. Ini ada posnya. Jadi kebagi, misalkan gue dapat gaji nih dari podcast Hancur, sebagian ke pos itu. Jadi yang misalkan bulan ini nih udah pasti udah dari 2 tahun lalu tuh sebenarnya setahun 2 tahun lalu tuh udah ada. Kalau buat yang tahun ini. Jadi gue nabung buat 2 tahun, setahun 2 tahun ke depan. Gitu. Makanya sekolahin lah di Soreang lah. Betul, dia aman nih. Sekolah negeri lagi gratis. Sekolah negeri murah. Soalnya kayak ada hal yang tidak terduga, misalkan di anak yang kedua, gitu. Dia harus nyambung TK lagi, pindah TK-nya untuk yang kebutuhan. Iya. Dan itu kan bahasanya bayar gedung lagi. Iya. Ulang lagi. Ulang. Iya, tapi
ya udah disiapin gitu ada. Iya. Tetep lah kita masih bisa beli kambing lah tahun ini yang penting. Alhamdulillah. Iya. Nggak, soalnya kemarin gara-gara gue nge-MC di itu event, terus ada si David David stand up, terus ada materinya ngebahas soal si ini pengangguran ini. Jadi dia cerita di Cikarang kemarin ada Job fair. Iya, ada open recruitment gede-gedean dari sebuah perusahaan gitu. Terus ada 19.000 orang ngantri untuk bisa masuk kerja itu. Tapi yang menariknya adalah, kata dia, menariknya adalah di depan ada orang jualan air doa. Beli ini Pak, Bu, minum pasti keterima. Terus si David bilang gini, lah ngapain ngasih ke orang, mendingan lu minum. Jadi lu gak usah jadi kerja jualan air doa, ya lu kerja ke dalam. Tapi masih banyak orang yang minum yang dan beli. Iya. Dan dia membuka lapangan pekerjaan dia sendiri. Itu mantap Ya, tuh. tapi kan jadinya kan dilematis gitu ketika di saat itu lu berharap masuk nih, orang-orang 19.000 ini berharap masuk, terus ngelihat ada air doa yang didoain. Iya, didoain. Yang katanya kalau minum lu masuk, tapi orangnya aja masih di sini. Kan aneh ya. Harusnya kan kayak ngerasa, lah ngapain gua beli minum air doa, lu aja kagak masuk. kayak kedukun pesugihan. Iya, Kalau iya. lo bisa bikin kaya, kenapa lu Kenapa nggak lu- kayak iya, diri iya, lu dulu iya. aja gitu. Kayak motivator sukses. Yang motivatornya belum sukses. Ada. Tapi dia udah memotivasi. Dia udah motivasi lah. Lu nya aja belum Lu aja sukses belum udah ngasih sukses. motivasi. Tapi mendingan dengerin dari motivator yang lagi berproses sukses dibanding motivator sukses. bukan udah sukses tapi yang dari turunan. Oh, Kayak privilege iya, yang beda. privilege Iya, kan maksudnya. itu Nggak, kita sering ngasih motivator atau motivasi. pengusaha beda tuh. Tapi kan banyak yang jadi motivator. Oh iya nggak, maksudnya kan ada yang Backgroundnya motivator, ada benar. Iya. Cuma motivator doang, ada yang entrepreneur. Oh iya, ini entrepreneur yang ngasih. Oh iya. Ya, entrepreneur yang Iya. yang lagi berproses. Kan dia ngasih motivasi itu lebih gue dengar dibanding yang entrepreneur yang ngasih motivasi tapi udah jadi dapat privilege. Privilege dari dulu. Kayak siapa tuh? Kayak kayak ini, kayak Warren Buffett. Banyak ya. Yang Banyak makanya. pengusaha yang aslinya orang kaya ngasih tips usaha tuh di politik juga ada gitu cara anak muda berpolitik padahal lo Dia privilege. Iya, makanya gue kayak gue dengerin. Enggak sih, enggak banget ya. Masuk. Enggak sih lo nyet Nggak gitu. masuk. Iya lu Masuk. ada atau tidak ada, bukan ada atau tidak ada, tapi maksud gue terahnya tuh lo udah di situ. Iya, iya. Jadi lo nggak, kayaknya enggak deh kalau lo ngasih privilege dengan lo ngasih motivasi dengan background lo yang ini gitu. Kecuali di awal dia ngaku gue ada bantuan orang tua dulu nih. Itu gue lebih fair tuh daripada saya memulai dari nol. Nah, Kucing. iya. Soalnya kayak Masalahnya nolnya dia sama nolnya kita beda. Iya, beda. Gitu. Harusnya kan lo bilang gini aja kayak nggak sih gue nggak bisa kalau nggak dari koneksi yang udah gue punya. Iya. Kenapa gue punya brand bisa sebesar ini ya karena gue gampang karena banyak kan kolega Benar. bokap Iya, gitu. diakui. Iya, itu gitu. dulu dibuka dengan itu masih lebih masuk akal tuh. Iya, tapi gue ngejaga tim gue begini-begini. Nah, Iya. Iya. motivasi itunya gue lebih bisa Bener. terima. Memotivasi untuk ngebikin timnya seperti apa. Iya. Nge-maintain-nya. Iya. Bukan ngebesarin Bukan. perusahaan lo Iya, atau apa iya. karena itu Startnya udah beda. Iya, nolnya beda, nolnya kita sama nolnya dia. ya, nah gue akan dengar kalau ini nih gue nge-build tim gue ngejaga kesolidan tim gue. Nah itu kan formulanya dia sendiri. Iya, iya, Kalau iya, ngejaga iya. kesolidan tim. Tapi kalau kisah atau tips sukses enggak sih. Enggak. Emang siapa ya? Enggak tahu. Ayo dong, keluarin aja lagi. Lihat, lempar aja. Paling kan nggak kita edit. Takut. Tapi Yeah. gue pengen punya satu atau kita ngundang gitu ya dia. Ya pertanyaannya gitu dia mau nggak ya ditayangin gitu. Oh. Ya kayak kita undang orang yang siapapun Yang itu. privilege ya. Yang pengusaha privilege itu. Tapi kita bahasnya di situnya, Iya, kita iya. bahasnya gitu. Ada nggak bantuan ada nggak? Nggak, gini, lu keuntungan privilege orang tua lo dalam Itu kan jelas sudah ada. Tapi kalau lu malu nggak saat ngasih tips sukses padahal proses lu begitu? lu mau nanya kayak gitu? Makanya podcast kita, makanya diundang ke sini. Tinggal urusan dia mau apa enggak Jangan ditayangin. malu atau enggak, langsung tembak. Gimana perasaan lo gitu. Iya, gimana perasaan lo saat lo memberikan tips sukses? Sedangkan lo Sedangkan lo dapat privilege dari ya gitu. Iya. Tips sukses ngebangun. Siapa sih? Yes? Nggak tahu. Gue bilang kalau ada. Kalau ada. Soalnya kayak dari hati banget gitu, kayak lu ngelihat konten terus kayak anjing nih orang gitu. Siapa sih? Ya, kalau ada ya kayak gitu. Oh, iya. Gue lebih terima kayak ya udah nih gue nge-build tim gue gini nih tim yang baik gini. Tapi bukan cara gimana dia ngedapetin
kebesaran ini dia gitu. Networking Iya bokap, nggak sih? networking bokap ya. Iya kan. Ya nggak harus bokap, siapa tahu nyokap bisa. Iya, juga. nyokap, bisa Kalau juga. lu gituin ntar makin mengerucut. Lu juga sama aja. Ini kan Ada gua. hasrat hati kita bertiga nih. iya. Kenapa jadi kesannya gua doang Masa nih? sih? Masa Oh, sih? enggak sih gue ya. Oh iya ya. Iya deh, sama. Iya, Ya, kesel ya. ya siapa tahu ada yang kenal mungkin bisa ngasih tahu ke orangnya. Gak usah. Atau yang tahu langsung mention di kolom komen. Gak usah juga. Kan gua kan kalau ada emang Kalau ada ada. kayak gitu. Enggak. Kayaknya enggak sih, kan pasti bijak ya semua orang. Kalau gue sih ngerasa ada sih. Ada kok ya, ada. Siapa, Bet? Kenal kok lu? Gua kenal. Kenal. Ada di kontak gue. Ada. Masa sih? Orang yang tadi lo omongin. Tai. Tai banget nih. Tai banget ya nih. Cedera lu, sumpahin lu lama lu. Disumpahin dan cedera lama. Aduh anjing. Ah, udah. Oke, daripada kita berlanjut dengan ngomongin akhirnya nanti tersebutkanlah nama orang tersebut. Iya. Mari kita sudahi dulu. Terima Iya, kasih. terima Jangan lupa dengerin terus ya. Dadah.